Coffee People semuanya. Senang banget hari ini aku bisa ngobrol-ngobrol sama Titi Kamal. Halo, Siapa Dr. Risa cantik. yang nggak tahu Titi Kamal? Kayak dari aku masih muda belia ya. Beliau sudah menjelajah di seluruh layar kaca. Itu udah tua banget ya, Brenda. Jangan aku gitu dong. Oh iya. Jangan terlalu ini jujur ya. Aku taunya BTS aja. Atau BTS. Aku nggak tahu dulu BSB apa. BSB. Apa ya? NKOTB juga aku nggak tahu. Nah, itu lebih lama lagi. Oke, baik. Aduh, Titi apa kabar? Baik. Aduh, senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Kita juga sempat ngobrol-ngobrol untuk YouTube-nya Titi. Iya, makasih loh Namanya udah apa? ikutan Tea Time with Titi di YouTube Titi dan Tia. Wih, nanti buruan ya kalian serbu channelnya juga untuk nonton keseruan kita ngobrol-ngobrol. Thank you. Dan kali ini Titi akan main game. Jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya aku juga nggak tahu, Titi. Oh, kamu juga masih dirahasiakan. Aku juga bisa deg-degan Oke. ya, karena pertanyaan suka tiba-tiba out of the box gitu kan. Jadi kita harus siap-siap menjawabnya. Siap. Oke? Siap. Aku udah siapin dari seminggu yang lalu nih pertanyaan. Kita janjian padahal baru. Ya, oke, siap banget kayaknya ya. Oke. Dan nanti kalau misalnya menurut Titi setuju banget, langsung taruh di sini aja. Oke. Setuju, kurang setuju, tidak setuju. Oke, siap. Dan ini lucu sekali ya. Gemes banget sih Cantik kalian. sekali. Oke, kita langsung aja kalau gitu Coffee People. Pertanyaan pertama. Jeng. Nomor 1, lama pacaran adalah jaminan pernikahan akan mulus, adem, ayem. Pertanyaan pertama langsung begitu ya? Iya bener ya. Berat nih Gimana dia ya? jawabnya gue. Sebenarnya ini tapi ini. Gimana sih? Gimana? Ini antara Kalau kamu setuju apa? kurang setuju. Kalau aku jaminan kurang setuju Aku sih. ini sih sebenarnya karena tidak menjamin. Oh gitu. Kenapa? Ada orang 10 tahun pacaran putus-putus aja. Ada juga yang 3 bulan langsung nikah gitu. Tapi semuanya benar-benar relatif banget sih menurut aku. Relatifnya tergantung apa? Relatifnya tergantung banyak faktor. Kesiapan, umur juga ya. Kematangan ya? Kematangan usia juga. Terus kadang-kadang kalau emang ragu ya ragu aja gitu, nggak cocok gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita udah lama sama dia tapi ternyata di tengah jalan tiba-tiba ragu, ya udah berarti memang nggak cocok mungkin gitu. Jadi lamanya pacaran tidak menjamin bisa jadi. Tapi kan long last. kamu pacaran lama banget kan ya? Iya. Kan kalian kenal dari TK bukan sih? Bener nggak sih? lama banget. Iya kan bener Dia kan? nggak lulus kuliah, lulus kirain dari SMA. Cuma aku emang pacaran 10 tahun. Kamu? Serius berapa 10 tahun? 2 tahun. Itu 2 juga tahun. menjalani persiapan pernikahannya yang lama. Oke. Jadi sebenarnya udah oke-nya di pacaran tahun bulan pertama. tahun pertama. Tapi kemudian ternyata persiapannya lebih lama dari masa pacarannya. Iya, jadi sebenarnya semuanya banyak faktor sih. Kadang-kadang bisa teman aku nih dia 3 bulan deket langsung jadian, awet sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya nggak sih? Ada juga yang emang ternyata umur pernikahannya nggak Nggak lama langgeng. gitu ya. Jadi kalau aku sih kurang setujunya karena itu tidak ada pakemnya ya, nggak ada, Iya, nggak ada ininya. textbooknya. Jadi Nggak ada textbooknya, pernikahan bener. itu setiap orang bisa mengalaminya perjalanannya beda-beda. Iya, benar. Ya timing is everything, tapi it's tidak not the whole menjamin. thing. Iya, benar. Jadi memang kayaknya harusnya benar-benar harus paham dulu aja Iya. tanggung jawab yang harus dipikul berumah tangga seperti apa, bener. Komitmennya seperti Setuju, apa gitu. Karena komitmennya. percuma kalau misalnya cuma dari satu pihak doang yang pengen berkomitmen penuh gitu, tapi yang satunya masih pengen nggak dulu deh gitu, itu Iya, percuma. bener. Jadi harus dari dua-duanya ya. Dari dua-duanya. Iya, apalagi yang namanya pernikahan seumur hidup. Bener banget. Jadi panjang tetap waktu. memang harus berpikir matang, tetap gitu. Bener-bener setuju. Gitu. Kalau ini kita jawabnya bareng berarti. Iya, bener, sama-sama kurang setuju kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Long distance relationship lebih mudah dijalani daripada hubungan yang ketemu tiap hari. Ini juga. Aku Tidak ini. setuju kalau aku. Kalau kamu kenapa? Kalau kamu? Kalau aku nggak setuju karena buat aku yang namanya hubungan tuh harus ketemu tiap hari. Emang nggak Itu bosan? kawan bener. Emang kalau tiap hari nggak bosen ya? Enggak. Nggak bosen. Aku juga nggak bosen, tapi Enggak. suami tuh takutnya dulu zaman pacaran dia tuh kayak kalau bisa sebenarnya emang lebih nyaman waktu itu long distance, jadi pas ketemu tuh kangen banget gitu. Sempat long distance. Sempet, Berapa 6 lama? tahun. 6 tahun long distance.
Ini harusnya jawabannya. Harusnya. Iya, Oh, tapi gitu. dia tuh kayak apa namanya? Kayaknya aku ini deh, apa namanya? Kalau tiap hari takutnya aja bosen gitu. Cuma ternyata seiring waktu sih sebenarnya enggak juga. Cuma waktu itu mikirnya kalau lama ketemu, begitu ketemu kangen banget iya, gitu. iya. Beda-beda orang sih. Ada rasa gimana gitu ya rasanya ya. Tapi kalau aku kurang setuju. Kamu tidak setuju ya? Aku Kamu kan tidak tiap hari. setuju. Oke. Aku takut banget long distance. Overthinking ya. Karena Ih, aku gimana? banyak berpikir hal-hal yang itu ya mustahil. Apalagi kalau beda aku waktu. kayak ketakutan sendiri gitu. Iya kalau beda waktu apalagi kan. Jadi kayaknya nanti satu sibuk sendiri lupa deh satu sama lain. Aku takutnya gitu. Iya. Tapi mungkin karena hal itu juga aku tidak pernah mengalami LDR ya. Jadi mungkin kalau buat yang para pejuang LDR di luar sana ya go for it. Kalau kalian menikmatinya. Kalau misalnya zaman dulu nih pas lagi pacaran, pas lagi masih muda banget tuh, terus ketemu yang emang perfect banget nih, tapi emang harus long distance tetap nggak mau ya. Udah Kayaknya susah perfect. deh, kayaknya udah ketakutan duluan sih kayaknya ya. Iya agak susah guys. Oke. Oke. Lanjut. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Ketiga, membangun rumah adalah masa-masa keharmonisan rumah tangga teruji. Setuju. Ini ditaruh di mana ya? Ya ini ada aja. yang di atas lagi nggak? Di sini. Aduh. Setuju banget. Ternyata ya. Ternyata. Kenapa? Karena ini rumah pertama- indahnya ini. Ya justru kayak kadang selera orang beda, kemauan orang beda. ya. Dua kepala, dua pikiran, punya pendapat masing-masing. Mungkin ada satu yang lebih ke functional, satu lebih ke estetik, misalnya gitu. Iya. Terus udah gitu kayak belum lagi vendornya telat. Kok curhat ya jadi? Ini pengalaman loh, jadi belajar dari pengalaman. Apalagi kan pas pandemi jadi banyak pabrik tutup atau apa, jadi pending berapa bulan itu tuh kayak lumayan gitu. Terus kadang-kadang kayak misalnya pengen ketemu meeting sama vendor atau apa, itu juga banyak lah pendapat-pendapat yang kayak oke, kita harus ketemu di tengah nih, gitu-gitu deh. Lumayan. Aduh, ini yang rumahnya udah jadi, ini yang belum jadi. Aduh, masih diuji sekarang, masih di tengah ujian. Kamu setuju banget ya? Aduh, itu bener banget sih, dari selera bisa beda. Beda. Dari ekspektasi juga bisa beda banget. Tapi kan berangkat dari kehidupan yang berbeda. Jadi ketika dipertemukan di dalam satu rumah itu ya memang wajar sih hal-hal begitu ya terjadi. Wajar ya. kok, tapi Wajar. begitu jadi nanti senengnya minta ampun deh. Pasti kayak wow, ini bener-bener pertemuan dua pemikiran gitu di dalam Amin. satu rumah gitu. Plus pemikiran mamaku ya. Aduh, Oh, mama juga ada pendapat. Iya. Jadi memang ini kayak merencanakan pernikahan lagi ya. Iya bener, kayak bikin acara nikahan. Kadang acara nikahan aja menguji, ya. Ntar bikin rumah uji lagi. Bener. Iya, untung suaranya masih mirip-mirip sih. Iya benar. Dan mau nurut Saling nurut tuh. Yang banyak nurut siapa? suami. Suami. Kenapa? Kalau aku lebih banyak ya udah iya ikut aja, soalnya kalau aku pikirnya memang ya suami udah paling tahu lah yang mana yang benar gini gitunya, jadi iya aja gitu. Iya. Tapi seleranya bagus banget ya, terbukti ya. Ini emang udah selera dia nih. Kalau ini aku, Oh, ini kamu. ini dia. Oh iya bagus, sama-sama bagus. Pantesan. Oke, next question. Nomor 4, suami istri nggak boleh berantem depan anak. Oh setuju iya. banget. Nggak pindah. Di sini Karena juga. kalau bisa anak itu melihat kita yang benar-benar harmonis aja, yang bagus-bagusnya aja gitu. Maksudnya kalau kita ada perdebatan atau apa, kalau bisa kita di kamar. Kalau Gitu aku ya? sih. Karena kalau misalnya emang, tapi kalau yang kecil-kecil yang simple gitu ya, kayaknya dia mendingan pakai bajunya yang begini-gini atau apa ke anak atau apa, itu nggak apa-apa berdebat seperti itu. Tapi kalau perdebatan yang ya agak serius, kayaknya lebih baik berdua aja, nggak usah terlalu diliatin depan anak, takutnya mereka bingung. Kalau Bener ya. aku Mereka bener nggak, belum Dok? siap kayaknya sih ya menghadapi problematika pasangan gitu ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kalau misalnya apalagi ada argumen yang sampai bikin salah satu marah gitu ya. Nah itu yang hati-hati sih. Iya. Takutnya anak-anak nangkepnya cuma emosinya, belum paham isinya, konsistensi itu apa? Apa tuh namanya? Apa nih? Konteksnya. Iya, konteksnya belum paham, yang dia tangkap suasananya. Dan itu Iya. berbekas banget sih. Bener diinget Diinget kan terus gitu. Kayaknya kok waktu itu emosinya begini, padahal isinya apa dia belum Iya. paham. Nah itu sih takutnya dicontoh. Nah tapi kalau kelepasan gimana, Dok?
Kalau ke pasien kasih penjelasan. Oh, Iya, aku pun waktu pernah itu begitu. Mama lagi gini, papa lagi gini gitu ya. Kasih penjelasan. Waktu itu, dan mohon maaf ya, karena kan waktu aku pernah nih banting pintu gitu ya, terus anak aku kelepasan. pas lewat gitu kan, kayak aduh gitu. Tadinya nggak ngeh ada aku anak. kasih penjelasan ke dia gitu. Maaf ya, apa tadi banting pintu nggak sengaja, emang lagi marah, jangan ditiru ya gitu. Aku kasih tahu lah. Gitu. Iya, Memang ada benar-benar. Jadi perbedaan pendapat. sebaiknya jangan sampai depan anak, tapi kalau kelepasan dijelasin gitu ya. Karena anak butuh penjelasan. Benar-benar. Oke, next question. Nomor 5. Suami istri harus tahu password HP masing-masing. Waduh, password. Oh iya, kalau Apa nih? setuju sih kayaknya. Aku kurang Kamu kurang ya? setuju. Aku setuju, tapi aku nggak pernah buka sih, gitu. Jadi, Oke. jadi kita tahu aja, kita cukup tahu. Cuma kita harus tetap privacy masing-masing, tetap kasih privacy gitu. Karena kan ya udah, Bismillah percaya gitu. Cuma ya kalau misalnya aku sih ngelihatnya dari segi safety-nya, kalau amit-amit ya terjadi sesuatu jangan sampai terjadi gitu. Misalnya kayak dia nggak gitu bisa yang nggak bisa jangan buka sampai lah gitu ya. handphonenya kita bisa bukain. Iya, minimal kita iya. tahu Bener juga nggak ya. Tapi nggak tahu sih passwordnya aku apa ya. Jadi aku harus tanya kayaknya. Oke, habis ini saya tanya. Ini akan menjadi pelajaran ya bagi para istri. Mungkin manfaatnya bukan buat kepoin ya, buat WhatsApp suami ya kan. Jangan nanti muncul perdebatan-perdebatan lagi di sana. Nah itu, Aduh, kalau itu yang dokter bahaya. mendingan tahu apa mendingan nggak tahu? Aku sebenarnya apa nih tentang isi ya? Isi-isi, handphone kayaknya. isi-isi handphone. Kalau isi handphone mendingan aku nggak tahu sih, karena aku tahu jokes bapak-bapak itu. Oh my god. Grup Itu bapak-bapak ya. berbahaya ya. Iya bener. Banyak kisahnya yang terjadi di luar sana ya. Tiba-tiba ngirim apa, belakangnya video apa ya kan. Terus belum lagi stiker-stiker aneh-aneh itu kan. Jadi mendingan saya stiker. tidak tahu. Iya benar-benar. Aku Ya sih, ikut yang penting kan kita dokter. percaya. Benar, kita yang penting percaya. Dan saling terbuka. Benar. Karena memang handphone privasi masing-masing. Aku juga lagi bercanda sama temenku ngomongin apa gitu ya, kalau tiba-tiba dia baca nggak ngerti sejarahnya gimana kan bisa problem ya. Jadi Benar. sebaiknya nggak usah. Yang penting saling percaya dan saling setia. Benar banget. Next, pertanyaan selanjutnya. Suami istri harus tahu PIN ATM pasangannya. Nah itu gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Pas lagi bayar ke supermarket atau apa gitu, oh ada. tahu. Berarti ini apa nih? Berarti Kurang setuju. Harus tahu nggak? Itu dulu. setuju aja lah. Oh, setuju. Kalau aku ya, Harusnya sih tahu ya. iya harusnya Kok tahu. nggak tahu ya. Harusnya tahu. Cuma Harusnya kan tahu sih. emang kita suka agak lupaan sih. Ya biasanya kalau minta duit transfer aja gitu. Iya bener, kalau minta duit transfer. Transfer aja ya. Kalau pinnya dia kayaknya aku nggak tahu deh. Malah supirku tahu kayaknya. Iya supir lebih tahu. Enggak sih, tapi kayaknya harus tahu lah ya. Kalau aku Harusnya ya. harus tahu. Harus tahu sih harusnya ya. Baliknya lagi ke jaga-jaga lagi. Jaga-jaga, takut jaga-jaga. Yes, setuju. Pertanyaan selanjutnya? Apa yang milik suami adalah milik Apa yang milik suami adalah milik bersama, tapi kalau yang milik istri ya milik istri aja. Oh iya dong. Iya setuju. boleh. Itu nasib jadi suami kayaknya. Kayaknya istri tuh tetap punya sendiri aset. Enggak deh. Tapi emang kayak gitu. Selama ini sama Dian gimana sih mengolah kerjasama dalam perekonomian apa ya? Di keluarga Iya, gitu. kita bersama-sama sih. Kita benar-benar apa-apa udah nggak pakai perhitungan. Oh lo gue ini ya, gini-gini. Sama-sama aja gitu. Sama-sama aja ya. Toh kan untuk dinikmatin sama-sama. Sama. Iya sih. Tapi ada nggak sih pembagiannya? Kalau bayar uang sekolah, uang bulanan, Oh, uang ini, kalau- uang itu, aku yang ini gitu ada nggak? Kalau udah urusan bulanan, makan, satpam, apa segala macam tuh udah suami. Nah, kalau aku tinggal belanja sendiri. Enak ya ini yang satu ini ya. Ini tampaknya harus didengarkan dan ditonton oleh suami saya. Saya ikhlas. Iya, jadi kayak aku aja nggak tahu bayar listriknya berapa, bayar. Di? Iya, Serius? Oh. Oh my god. taunya juga karena kayak dikasih tahu, oh bulan ini ternyata bisa begini ya, gini-gini. Oh yaudah, oke. Oh luar biasa ya. Jadi sampai aku
enggak tuh kalau ditanya, oh iya aja gitu. Dan kalaupun emang ada kayak belanja groceries atau apa gitu-gitu, aku forward aja ke dia butuhnya ini. Oh yaudah nanti dia gini gitu. Serius dia yang belanja? Aku yang belanja, cuma maksudnya dia tinggal transfer. Oh sih. Oh gitu. Jadi ibu-ibu ternyata seperti itu. Ya. Tapi jangan jadiin patokan lah. Iya. Setiap orang kan punya preferensi dan kenyamanannya masing-masing. Benar, sesuai kenyamanan Sesuai kenyamanan masing-masing. Jadi jangan tiba-tiba habis nonton ini, tuh nonton tuh, bapak, suaminya, tapi ya kan maunya saya juga kayak gitu, jangan gitu Kalau ya Bu dokter ya. gimana kalau dokter? Kalau aku sebenarnya apa yang aku ambil sendiri keputusannya aku bayar sendiri. Oh iya. Jadi iya. tinggal cerita aja, kemarin habis sekian loh, ntar paling dia ngerasa bersalah, ntar dikasih apa gitu kan. Gitu-gitu. Tapi nggak hitungan juga aku. Iya. Ya kalau misalnya mesti bayar ini itu, dibayarin diri dulu gitu kan. Mumpung masih bisa dikasih rezeki ya. Iya benar. Tapi benar. tante kalau butuh apa aku juga minta gitu. Nggak hitungan. Oke, next. Next. Mama perlu me time minimal seminggu sekali. Langsung cepet banget. Gue masih Cepet mikir banget, udah tadi cepet masih banget mikir. ya. Oke, aku setuju. Aku Kenapa setuju banget sih? Karena emang kita kan banyak banget urusan ya. Ada ini. Kita kayak butuh nyalon, nonton. Me time-nya apa? Nonton, Nyalon, terus? nonton. Terus? Bahkan di rumah juga, walaupun di rumah ya pengen me time, anak-anak bisa dijaga mbak dulu atau apa yang kayak gitu. Yang kumpul sama teman-teman, Bener. nongkrong gitu-gitu. Biasanya seminggu ada agenda khusus? Ada kayak ya buat diri sendiri, misalnya pengen shopping. Berapa kali seminggu? Tiap hari? Enggak sih, seminggu Tiap hari sekali. ada me time? Seminggu sekali gitu. Seminggu sekali? Oh, wow, oke. Ya, Yang aku setuju kecil-kecil sih. aja. Tapi memang nggak harus yang ngeluarin biaya gede kan ya, me time itu Enggak. apapun yang kita enjoy kan. Benar, yang ya baca buku atau ngapain juga bengong, nyanyi-nyanyi karaoke sendiri juga nggak apa-apa. La. Walaupun udah 3 tahun nggak karaoke. Oke, ya kan. Kalau aku sih kayaknya nggak ditungguin sama mereka karaoke. Takut kupingnya pada sakit. Nanti kita kapan-kapan bareng-bareng ya. Aku udah 3 tahun nih enggak. Hati-hati kamu kalau aku nyanyi kamu pakai earphone ya. Oh, kayaknya kebalik kamu yang bakal pusing nih akunya. Jangan dong. Ini kan penyanyi dangdut fenomenal. Waduh. Jablay. Aduh. Terus. Kalau aku setuju karena memang me time itu penting banget. Jadi buat kita tuh harus punya satu channeling time untuk melepaskan stres kita. Yes. Ya, apapun itu, lakukan hobi kalau menurut aku sih sebaiknya. Ada juga yang me time-nya itu malah bahkan beribadah. Pokoknya curhat, terus ngelakuin sesuatu yang positif gitu ya, untuk supaya kita menurunkan level stres. Dan nggak perlu yang mahal-mahal, apapun yang kita suka itu bisa menjadi salah satu me time kita. Benar, Dan nggak kayak perlu kemarin aku lama-lama. kan habis ngobrol nih sama Acha Septriasa sama Tika Bravandi. Kalau Acha lucu, kalau dia kayak tiap mandi gitu, dia seneng aja sama air angetnya gitu loh, Yeah. merem gitu-gitu. Sambil ya mikir aja, apa ya hari ini kita apa aja yang dia pikirin buat healing gitu, seru. Iya benar, setuju. Itu memang paling efektif sih. Apa yang kita Iya. suka, apa yang kita enjoy dari small things. Berendam ya, Bener. bathtub apa segala macem gitu. Itu bisa membantu. Gitu, asal jangan me time-nya sibuk belanja, pusingnya di akhir bulan. Harus bertanggung jawab, jangan main gesek-gesek aja tapi abis itu bingung bayarnya, bener nggak? Boros Tuh. jadinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next, a happy wife is a guarantee to a happy family. Sebenarnya setuju, tapi nggak garansi juga ya. Gimana tuh jadinya? Agak-agak bingung ya. Bingung. Happy wife ya bisa happy sih. Gimana Tapi tuh iya sih, ceritanya? aku setuju sih. Butuh dua-duanya happy kayaknya. Setuju, tapi Iya, tapi dua-duanya harus happy. Iya. Dan kita doang happy, lakinya bete, nggak happy juga. tiba-tiba sih, ya. kita gini-gini di samping lagi kasihan. Bener nggak Iya, sih? Bener-bener. Tapi biasanya kalau kita happy, lakinya ikut happy. Iya, dan Karena kalau anak-anak kitanya marah, lakinya pusing. Iya benar. Dan anak-anak juga jadi dipikirin ya nutrisinya. Jadi seneng gitu ya ngelakuin Iya biasa. benar-benar. Iya, Kalau mamanya di pojokan setuju. serem gitu, kayak anak-anak bingung nanti ya. Ini lagi acting apa enggak sih mamanya nih? Iya, Gitu iya, kan? setuju. Setuju ya. A happy wife, a happy life gitu kan katanya ya. Oke, next. Kita kesamaan terus ya. Mirip. Enggak, ada lah. tadi satu. Tadi ada yang satu. Berbeda.
Yang boleh marahin anak cuma ibunya. Kur-kur. Iya, Kur-kur. kurang setuju. Karena Bahkan tidak kali ya. tidak aku kali tuh. ya. Iya. Heeh. Aku kurang deh biar kita ada beda dikit Ya ya. udahlah, kita dating sama terus ya. Janji ya. Gimana? Dokter mau duluan? Kamu dulu dong, kamu dulu. Oke. Kenapa kamu kurang setuju? Aku kurang setuju karena kadang-kadang justru bapak kan juga bisa memberikan pendapat ya, bebas memberikan pendapat. Jadi nggak cuma harus dari ibunya gitu. Jadi kadang siapapun bebas memberikan masukan dan saran ke anak-anaknya kalau menurut aku gitu. Bener, setuju banget sih. Dan menurut aku orang tua itu ada dua, ada bapak, ada ibu. Bener. Jadi tanggung jawabnya Balance. dibagi dua, jadi harus balance. Meskipun ada good cop, bad cop ya, Iya. tapi dua-duanya harus tahu batasannya, di mana belajar. Kalau dimarahin itu kan artinya belajar ya, bahwa dia tuh sudah melakukan sesuatu yang salah dan harus diperbaiki, jangan diulangin. Iya. Nah itu harus belajar dari dua-duanya. Dan jangan sampai bersinggungan ya, maksudnya jangan sampai beda tiba-tiba mamanya marahin bapaknya belain, jangan Ya, gitu. Kalau nggak bisa boleh. jangan sampai kelihatan di depan anak. Kalau menurut aku jangan sampai kelihatan di depan anak, justru malah kita beda gitu loh. Kalau bisa emang barengan dulu nih, janjian. Yang nanti kasih tahu ya Juna supaya makan sayurnya bla 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 gitu. Oh iya oke. Jadi barengan gitu. Bener nggak sih? Bener, aku sih setuju sih. Yang penting sih, jadi anak itu harus tahu gimana sih caranya untuk berinteraksi dengan orang lain, dan itu belajarnya dari orang tuanya kan. Jadi ketika orang tuanya tuh misalnya cuma ibunya doang yang ngomel, bapaknya nggak pernah ngomel, nanti anak itu takutnya berasumsi di masyarakat, oh emang seperti itu. Jadi ketika dia punya atasan laki-laki misalnya atau orang lain gitu ya yang marah sama dia, dia akan kaget, takut, dan malah nggak tahu cara cope up-nya gimana gitu kan, mengantisipasinya. Jadi apapun kan belajarnya dari rumah dulu. Jadi ya bapak-bapak juga jangan main, ya udahlah ibu lah pokoknya yang marahin. Nanti kalau ibunya keseringan ngomel, nggak didengerin lama-lama sama anak ya kan, nggak boleh gitu juga. Benar-benar, jadi harus both side ya. Harus dua-duanya. Oke, next. Sekarang YouTube lebih seru daripada TV. Ya kurang setuju juga sih, iya, gini karena deh, dua-duanya sama-sama seru sih menurut Iya, aku. Bener nggak sih? bener. Kan kita juga kangen nonton di TV acara-acara yang apa gitu, di YouTube juga seru gitu. Cuma kan dua-duanya balance sih. Bener, aku sih kurang setuju ya. Emang sih banyak sisi positifnya ya masing-masing ya. Di YouTube ada yang seru, di TV ada yang seru. Dan TV kan juga lebih terfilter nggak sih juga kan buat anak-anak kadang gitu. Ada batasan usia Ada tertentu, batasan. di jam-jam tertentu, jadi kita bisa ini ya, Iya. pasang. Jadi Kamu cuma boleh nonton jam sekian. iya, lagian anak juga nggak full nonton seharian gitu kan. Bener. Jadi dua-duanya sama-sama ada yang menarik untuk ditonton. Benar nggak sih? Dua-duanya selama kita bisa ambil sisi positifnya, Iya. dua-duanya bagus. Dan tetap dikontrol kalau anak nonton. Bener. Gitu. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Wih, tapi beneran. bagus-bagus loh dari tadi pertanyaannya. Wih, Ya nggak sih? Jago loh. ini loh Jago pertanyaannya. loh. Mengulik seorang Titi Kamal dan pasangannya. Ngomong-ngomong Pak, CS kemana? Dia lagi ini bersihin karang gigi. Sangat Nanti lagi memperhatikan OTW. ini ya, kesehatan ya, kebersihan ya. Idaman sekali. Kenapa sih Bu ketawa-ketawa? Oke. Anak-anak nggak boleh punya gadget sendiri. Anak-anak nggak boleh punya kurang gadget setuju sendiri. aku. Iya, kayaknya ini lagi deh ya. Iya, ini lagi ya. Tetap punya, 1, 2, 3. tapi tetap terpantau dengan baik. Bener nggak sih? Setuju Dok? banget, iya benar. Dia tetap punya, tapi bukan yang kayak hak penuh untuk kapanpun main. Tetap ada jamnya. Kayak sehari misalnya berapa jam gitu. Iya Bener nggak sih? benar-benar, kalau aku sih setuju gitu. Heeh. Kayaknya kalau nggak punya gadget sendiri ya, buat yang punya rezeki ngasih anaknya gadget sendiri ya, kayaknya biar nggak repong ya. Iya, kadang di Aduh. masa-masa darurat dibutuhkan tuh. Kayak nggak mau makan atau apa kadang gitu. Kayak lagi di mall atau apa, aduh bingung juga. Ya terpaksa deh nih keluarin dikit jurus terakhir gitu kan. Oh gitu. Tapi nggak dibiasain. Sekarang dia karena udah pada gede, udah 4 tahun gitu, jadi udah kalau emang makan harus di meja makan, nggak boleh aur-auran di mana-mana. Dari dulu sih udah dibiasain. Jadi ya gadget itu seperlunya aja gitu. Karena kadang dia tuh jadi jago bahasa Inggris juga karena seringan nonton-nonton gitu loh, kayak Disney Channel apa cas-cis-cus gitu. Sama-sama. Tiba-tiba ada kata-kata yang, wah kapan belajarnya? Iya bener, anak-anakku juga gitu.
Dan karena di sekolahnya belajar bahasa Inggris. Begitu dia nonton di rumah, Iya. ada free time mereka kan, dan tempat belajar mereka juga sih sebenarnya gadget itu ya. Iya. Karena mereka les, Bener. mereka kursus gitu ya, itu dari gadget. Dan biar nggak gaptek juga nggak sih? Ih bener, zaman Ya sekarang nggak sih? kayaknya penting ya. Karena teman-teman sekitarnya tuh kan udah begitu juga. Jadi supaya dia nggak ketinggalan juga. Bener. Jadi jangan sampai gara-gara ketakutan sama Iya. yang namanya gadget, anak juga jadi ketinggalan Bener. teknologi gitu lah ya. Karena nggak boleh Iya. buta juga sih sebenarnya. Dikasih tapi sesuai dengan kadarnya dan fungsinya. Iya, tetap up to date. Bener. Jangan sampai gaptek juga, tapi jangan berlebihan. Nggak ada yang berlebihan itu baik. Iya, bener. Jangan sampai kecanduan. Yang penting anaknya tahu waktu dan tahu tanggung jawab. gitu. Iya, betul. Tuh. Itu tadi ya Wah, pertanyaan keren. yang diajukan dan jawaban dari seorang Titi Kamal. Yeay. Semoga semuanya terhibur. Dan aku sih tadi dapat banyak banget ya pelajaran dari seorang Titi Kamal ya. bisa Apalagi cara berpasangan ya. Jadi inspirasi buat kita semua. Thank you ya. Makasih banyak. Sudah mampir ke channel Thank aku. you dong. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Love you people. Jangan lupa komen ya di kolom komen. Kalian mau nanya-nanya apa? Subscribe. Atau siapa yang pengen kita ajak ngobrol-ngobrol lagi nextnya? Iya. Jangan lupa juga di subscribe. Subscribe yang channelnya, banyak nih channelnya, bunyiin dokter. loncengnya dan like videonya. Thank you. Thank you.